Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rina Aprianti dari Program Studi Pendidikan Non-Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan membagikan video materi tentang mengoptimalkan keahlian melalui pengembangan organisasi. Nah, jadi pengembangan organisasi dalam mengoptimalkan keahlian anggota dapat dipahami sebagai proses yang direncanakan dan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kinerja sumber daya manusia agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, dalam hal ini, sumber daya manusia itu dipandang sebagai sebagai aset utama, sehingga pengembangan keahlian anggota menjadi bagian penting dari strategi organisasi melalui pendidikan, pelatihan, dan program pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, pengembangan organisasi berperan dalam meningkatkan kinerja anggota dengan memperkuat kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan. Pelatihan membantu anggota memahami pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan, sedangkan pengembangan membantu mereka lebih siap menghadapi perubahan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan produktif. Nah, tujuan pengembangan SDM itu teman-teman sudah tahu belum? Nah, jadi tujuan pengembangan SDM itu ada 5 nih teman-teman. Yang pertama itu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk melalui peningkatan efektivitas kerja. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas pegawai dengan penambahan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga itu meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan perubahan organisasi. Yang keempat itu meningkatkan komitmen dan motivasi kerja pegawai. Yang kelima itu mengurangi tingkat turnover dan absensi sehingga produktivitas organisasi itu dapat terjaga secara berkelanjutan. Nah, mungkin itu 5 tujuan dari SDM itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada tujuan pengembangan organisasi nih teman-teman, yaitu ada 7. Yang pertama itu menurut Toha berpendapat bahwa tujuan dari pengembangan organisasi itu ada 7. Yang pertama itu memberikan dukungan dan kepercayaan di antara para anggota. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran bersama mengenai masalah yang ada dalam organisasi. Yang ketiga itu memberikan kewenangan tugas kepada anggota. Yang keempat itu merancang keterbukaan dalam komunikasi. Yang kelima itu membangkitkan semangat dan kepuasan kerja. Yang keenam itu fasilitasi pemecahan masalah yang bersinergi. Yang ketujuh itu menyediakan pertanggungjawaban. Nah, tahap-tahapan dalam pengembangan organisasi itu ada 5. Yang pertama itu pembentukan tim. Pada langkah pertama ini semua anggota dapat terlibat dalam pembentukan kelompok kerja untuk saling mengenal dan menentukan tujuan yang disetujui bersama. Yang kedua itu brainstorming. Nah, dimulai dengan melibatkan beberapa anggota berbagai ide dalam menetapkan norma etika kerja, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab, serta jadwal pelaksanaan. Yang ketiga itu penyelarasan. Setiap anggota tim itu saling mendengarkan dan menerima pendapat satu sama lain agar menghasilkan kesepakatan bersama untuk menciptakan kekompakan. Yang keempat itu pelaksanaan. Dalam tahap ini semua anggota itu sepakat untuk melaksanakan program kerja dengan semangat, menjalankan tugas dan peran masing-masing, serta berkontribusi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Yang kelima itu evaluasi dan pemantauan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja organisasi. Selanjutnya itu dilakukan pemetaan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, bye-bye.